Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Senarai, rubrik Sudut Pandang. Topik hari ini adalah mengingat petualangan Sherina. Gimana Mbak Wida? Mau membuka topik bahasan ini dengan mengulas sedikit ini. Salah satu film anak yang paling booming pada masanya. Tahun berapa ini Mbak? Tahun 2000 ya, Petualangan Sherina. Saya kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5 SD. Ya, Gitu. iya. 10 11 kalau nggak salah. Ya, Usia segitu. Jadi untuk adik-adik kawan ilir nih, jadi Petualangan Sherina ini salah satu film genre atau genre ya? Genrenya anak, untuk anak, khusus anak. Terus komedi musikal kalau oh iya. Musikal. Jadi hampir 50% lebih ya. Kayak ada memang lagu-lagu Dialog lewat lagu, ungkapan perasaan juga lewat lagu. Jadi sangat menghibur sih film ini. Terus habis itu kenapa dia booming pada saat itu? Karena pada saat itu ya kehadiran Petualangan Sherina menjawab dahaga sih sebenarnya, dahaga ketersediaan film anak pada masa itu. Kayaknya pada tahun-tahun itu belum ada film anak ya Mbak? Iya. Baru kayak? Iya. Tapi saya nonton Petualangan Sherina itu tidak di bioskop. Oh. Ya di Magetan tidak ada bioskop Dek Lana. Jadi waktu itu nontonnya kakaknya temen saya. Kan kuliah di Solo. Jadi pulang dari Solo bawa kaset. Kalau VCD Petualangan Sherina tuh ada 2 gitu. Ada 2. Ada disc A, disc B. Dan pada masa itu tuh sangat mempengaruhi kehidupan sih, karena tren banget, mendadak kayak jadi tren gitu. Dan mendadak Sherina, gadis cilik itu mendadak terkenal jadi tokoh dan apa ya? Ya di TV muncul terus akhirnya, baik di sesi wawancara atau dia akhirnya sama dia konser-konser juga kan? konser-konser itu ya, karena penyanyi juga karena film ini karena film ini memang menurut saya, padahal sebelumnya Sherina sudah keluar sebagai penyanyi, iya, tapi kan tidak se-booming setelah Petualangan Sherina. Setelah Petualangan dia semakin booming memang pada masa itu. Bahkan pada masa saya itu Mbak, saya nonton udah 3 kali di bioskop ya. Yang pertama Malang maaf ya, anak kota kita mah. Anak kota. Jadi pertama itu sama bapak ibu. Terus ini loh, ada sesi dari sekolah loh, kita nonton bareng. Oh iya? Iya, sekeren itu loh, seberpengaruh itu masuk dunia pendidikan juga kan berarti dia. Yang dianjurkan gitu. Dan kalau nggak salah pada saat itu anak-anak dapat setengah harga atau berapa gitu pada masa itu. Jadi di Matos nonton. Belum ada Matos dulu. Matos belum itu ada ya? Cuman Sarinah sama Mandala. Oh iya. Nah, itu di situ. Jadi nontonnya bareng guru-guru gitu. Dan ada jadwalnya. Oh, kelas 4 hari ini, minggu depan nanti kelas berapa gitu, ada jadwalnya. Yang ketiga saya nonton sendiri sama teman-teman. Sama teman-teman kecil itulah, masa kecil itu. Ini 3 kali loh. Sampai beli CD-nya juga. Ketika itu kedekatan apa dengan film Sherina sampai seperti itu? Kalau kedekatan menurutku itu, karena dulu saya pernah punya cita-cita jadi penyanyi ya. Keenvian berarti. Keenvian itu. Cuman saya pada saat itu, seenak suaraku gitu pada masanya. Pada masanya. Masih kecil lah gitu. Tapi ya setelah itu aku bermimpi bisa menjadi seorang bintang kecil lah. Bintang kecil pada masanya. Wah, iso aku asli bisa ini saya sebenarnya menjadi seperti Sherina gitu. Enggak sampai 3 kali itu ngulangin momen apanya gitu loh. Nyanyinya. Saya suka lagu-lagunya. Lebih suka lagu-lagunya. Tapi memang lagunya bagus-bagus semua sih. Iya, bagus-bagus. Dia lagu anak-anak yang kayak enggak se-anak-anak
anak gembala, nggak kayak gitu kan, lagu-lagunya sudah membawa isu-isu tertentu. Iya, kayak misalnya lihat lebih dekat itu kan bener-bener bagaimana cara dia memvalidasi kesedihannya berpisah dengan teman-teman gitu kan. Keren dia tuh. Kalau Mbak Wida sendiri nih, seberapa berpengaruh petualangan Sherina pada masa itu? Gak mungkin lah gak berpengaruh kalau menurutku. Iya, karena sampai sekarang berkesan. Petualangan Sherina itu salah satu film yang apa ya, sampai sekarang saya kalau nonton tuh mungkin sudah puluhan kali saya nonton film Petualangan Sherina. Terus saking menonton untuk mengenang ya, mengenang masa-masa kecil bersama teman-teman dan lain sebagainya. Tapi kalau di lingkungan saya Dek Lana, kalau Dek Lana kan di bioskop nontonnya, saya itu tadi di tempatnya teman. Terus itu pun di tengah, ketika itu kalau saya harus mengingat, di tengah masuknya Inul Daratista, mantap. Terus Kucu-Kucu Tahe, asik, Kabigusi Kabigam. Terus waktu itu Bidadari Marsanda Lala. Oh iya ya. Terus di tengah Cinta Paulina. Wah, nggak tahu itu. Telenovela ini, fenomena juga di iya. desa-desa tuh nontonnya itu. Jadi di tengah kebumingan banyak sekali budaya yang kami terima dari habit-habit yang tidak bisa kita kontrol itu. Petualangan Sherina menjadi angin segar, sepakat. Saat itu, wah kok film diperankan oleh anak-anak, pemeran utamanya perempuan dan si Saddam, mereka musuhan, terus melawan penjahat, itu menjadi sesuatu yang berbeda dan memberikan kita pengetahuan baru. Lebih dari kayak sinetron yang kita tonton atau film India yang kita tonton. Meteor Garden yang kita tonton ketika itu, itu menjadi asupan tersendiri lah. Iya sih. Dan kayak lebih relate karena yang main anak Indonesia gitu. Iya. Dan untuk anak-anak memang. Dan memang untuk anak-anak. Terus kita terilhami waktu itu masih ingat banget ketika Petualangan Sherina itu benar-benar boom. Kita di sekolah itu membentuk geng Saddam dan geng Sherina. Asik. Untuk joget-joget di halaman sekolah dan bernyanyi. Segitunya hype Sherina di SD saya. Oh iya, baik. Dan sekampungan itu kami semua menyikapi kebumingan film tersebut. Jadi benar ada geng Sherina, ada geng Saddam. Kita pura-pura bertengkar seperti meniru mengcover film Petualangan Sherina dengan hasanah pedesaan. Seperti itu. Selain lagu-lagunya ya agak geli ya. Tapi itu yang ada, itu yang ada dalam pergaulan yang saya alami. Ya itu se-efek gitu ya. Kalau mungkin kalau sekarang kayak era-era nih kalau ikut lagu sama nari ini kayak Gangnam Style terus kan pada masa itu mungkin kalau sekarang anak TikTok Sherina itu bisa segitunya. Iya, pasti Dek Lana kan sulit membayangkan itu terjadi. Ya begitu di desa saya menyikapi booming itu seperti itu. Ketika Kucu-Kucu Tahe booming, ya kita berperan sebagai mana Sahrukan, mana Kajol, mana Tina. Asik. Ya, seperti itu anak-anak di desa saya bermainnya sereceh itu. Enggak receh ya kan, sudah bermain drama ya. Bermain drama itu. Jadi saya kalau nonton Sherina ketika sudah gede itu beberapa kali nonton, saya inget teman-teman saya waktu kecil. Sebenarnya nggak norak sih, saya tuh kepikirannya ketika Mbak Wida melakukan hal itu dulu. Itu yang saya ngerasa geli itu. Tentunya saya pernah berperan jadi Sherinanya, terus teriak-teriak cari Saddam di kebun. Pernah saya retake, pernah saya cover. Jangan-jangan suka Caca juga. Caca, iya. Itu tidak saya aja, teman-teman saya mendadak bekal Caca, mendadak beli Hansaplas. Yang kita tuh harus menanti ada Hansaplas Sherina. Kan nggak secepat itu kan ya dulu, misalkan di TV ada gitu, terus
nyampe ke Magetan tuh nggak secepat itu. Harus beberapa waktu baru Hansaplas itu ada di warung. Yang ada gambar-gambarnya. Yang ada gambar-gambar kartun-kartunnya. Padahal yang nggak lu kayak tiru-tiru Sherina aja. Bukan main, bukan main. Itu mengenal hem kotak-kotaknya Saddam itu juga waktu itu. Minta hem kotak-kotak, minta jaket. Padahal yang nggak ngapa-ngapain gitu loh maksudnya. Ya sebegitunya lah kawan Emir. Sebegitunya. Kenapa kita perlu membahas? Karena sebenarnya nggak hanya efeknya aja gitu. Isi dari ceritanya memang bagi kami juga bagus gitu. Jadi secara garis besar ceritanya yaitu tadi Sherina ini adalah Jakarta ya, dia di Jakarta. Gadis kecil yang tinggal di Jakarta. Dia sudah punya semacam sekumpulan teman yang menyenangkan di sana. Ideal menurut Sherina. Dan mengisi hari-harinya gitu. Lalu tiba-tiba secara sepihak dan sekonyong-konyong orang tuanya tuh memberitahu bahwa kita ini satu keluarga perlu pindah nih ke Bandung gitu. Karena apa? Bapaknya kan pengen kerja di perkebunan di Jakarta kan kayak kerja di supermarket atau di mana gitu. Iya, dan tidak sesuai dengan jurusan kuliah. Terus akhirnya ya mau tidak mau akhirnya Sherina harus pindah ke Bandung meskipun dengan banyak kesedihan, meskipun tempatnya cukup indah gitu. Di Bandung itu asri kayak batu, gambarannya diceritakan seperti itu, menyenangkan gitu. Dia merasa ya tetap kosong karena bagi dia ya kehidupannya adalah teman-temannya itu tadi yang ada di Jakarta. Terus masuklah dia di sekolah baru. Di sekolah baru dia diusili dengan tokoh antagonis dalam cerita ini, yaitu Saddam. Begitu. Jadi dia kayak ketemu pergaulan yang bukan, yang tidak seperti pergaulan dia di Jakarta. Kayak gitu. Jadi bagi Sherina pada saat itu tidak ideal. Ideal. Simpelnya itu kita ceritakan dulu aja Mbak. Terus habis itu ternyata Saddam adalah anak dari pemilik perkebunan tempat ayahnya Sherina bekerja, Pak Adi Wilaga. Pak Adi Wilaga itu ternyata itu. Lalu Sherina menemukan hal-hal yang menurut Sherina itu bekal yang cukup baik untuk melakukan perlawanan bagi Sherina terhadap Saddam gitulah. Tapi pada akhirnya mereka ada satu hal, debat-debat tertentu dan saling memberikan tantangan. Mereka memutuskan untuk ke Bosya tapi tidak dikasih izin. Terus disuruh jalan-jalan aja di perkebunan. Karena Bosya kan terlalu jauh. Si Saddam ini punya sakit asma gitu ceritanya. Karena dia kan anak yang dibalik sosok Saddam yang nakal dan usil itu, dia itu dimanja banget sama orang tuanya karena dia punya itu sakit. Selain itu dia anak terakhir. Betul. Yang dinanti-nantikan. Memang kedua kakaknya, atau dua kakaknya gitu perempuan semua. Saddam yang pria sendiri. Kayak gitu. Lalu mereka akhirnya jalan-jalan di perkebunan. Terus mungkin sampai di sisi-sisi yang seperti hutan. Diculiklah mereka. Dan yang terculik Saddam sebenarnya. Si Sherina selamat dan berupaya menyelamatkan Saddam. Asik. Sebenarnya heroik banget ya. Kalau jadi Sherina pada waktu itu saya kabur dong. Ngapain? Mulai lah wedi ya. Enggak, Sherina cukup berani. Dia merasa harus menyelamatkan temannya gitu. Karena berangkat ya berdua, dia berharap pasti juga pulang berdua. Terus di situ juga akhirnya terbuka maksudnya permainan politik ya, yang dibuat oleh si penculik ini, Kertarajasa. Kertarajasa beserta calon istrinya siapa itu? Ses Natasha. Ses Natasha.
itu yang ingin menguasai perkebunan Bapak Adiwilaga gitu. Mau dibangun apa tadi Lana? Resort. Mau dibangun resort gitu oleh Bapak oleh Kertarajasa seperti itu. Politik itu lalu terbongkar, akhirnya si Saddam dan Sherina ini bisa kabur dari penculik. Hanya saja akhirnya karena Saddam sakit, Sherina yang pulang dulu. Nah, Sherina yang pulang dulu dan minta tolong sama keluarganya dan mencegah penjualan perkebunan ini kepada Sis Natasha yang tanpa diketahui oleh Bapak Adiwilaga merupakan calon istri dari Kertarajasa begitu. Karena sebenarnya Bapak Adiwilaga ini bukan hanya ingin mempertahankan perkebunannya, tapi dia merasa kalau ini dijual ke Kertarajasa ini akan jadi resort gitu loh. Penghidupan selain ekosistem yang akan rusak, penghidupan penduduk setempat juga bergantung pada perkebunan itu. Pada perkebunan itu jadi rusak juga gitu. Dan dia berpikir kalau dijual ke Sis Natasha itu perkebunan itu akan tetap berjalan. Padahal mereka bersekongkol begitulah. Dan akhirnya berkat Sherina itu semua bisa terluruskan dan polisi bisa menangkap orang-orang yang tepat. Begitu ceritanya. Panjang juga ya. Sama ini aja Saddam tersadarkan juga. Oh ya, Saddam tersadarkan juga. Tersadarkan bahwa kenakalan-kenakalan yang dia buat selama ini itu sebenarnya nggak baik gitu ketika dia memang kumat di Bosya itu. Ya mungkin karena sudah diambang sudah kritis ya, dia kritis waktu di Bosya itu. Dia akhirnya kayak menjadi aku hidup tuh butuh teman dan lain sebagainya. Jadi perjalanan itu juga perjalanan yang berarti untuk Saddam. Betul. Diculiknya mereka berdua itu. Dan itu sih akhirnya teman-temannya juga tahu karena karangan liburan mereka berdua itu sama. Akhirnya berdamailah mereka semua dan bahagia satu kelas. Happy ending deh. Gitu. Nah, itu tadi sedikit sinopsisnya ya. Terus coba kita bahas dikit-dikit tentang isi filmnya. Isi atau isu Mbak Wida yang pas? Isu-isu di dalam film itu yang mungkin bisa kita kulik. Iya, dan ini juga mungkin sedikit membuktikan bahwa bagaimana cara kita membaca di masa lalu dan masa kini itu berbeda. Jadi kalau dulu kita benar-benar menikmati euforia dan trennya, sekarang kita menikmati ternyata banyak perenungannya. Sekali. Iya, banyak sekali ini nilainya film ini. Seperti perenungannya itu. bisa kita bahas dan pelajari. Tuh. Yang pertama mungkin kita bahas di adegan-adegan awal sih. Bagaimana cara orang tuanya Sherina itu membujuk membujuk Sherina untuk berkenan ikut pindah ke Bandung. Menurut Mbak Wida gimana nih? Ini loh, menurut saya pribadi itu memang sangat jelas bahwa orang tuanya memaksakan kehendak bagi saya. Menurut saya juga kayak gitu. Memaksakan kehendak kepada anak. Jadi iya memang seorang anak akan bergantung kepada orang tua gitu loh. Cuman Sherina seakan nggak diberi peluang untuk menyanggah atau gini, pendapatnya menjadi bagian keputusan gitu loh. Menurutku gitu. Iya, menurut saya juga sepihak orang tuanya memberitahukan bahwa dia mau pindah itu sangat mendadak. Terus walaupun semisalkan kita juga melihat kok di banyak sekali kehidupan bahwa terutamanya di negara kita ya, kayaknya anak-anak itu suaranya selalu dibungkam gitu. Iya. Dengan keterbatasan karena mereka anak-anak. Iya. Itu yang saya lihat dari momen itu. Iya. Memang tidak
suaranya Sherina yang tidak setuju untuk ke Bandung ini dipatahkan oleh bapak dan ibunya dengan berbagai alasan. Iya. Nah, yang intinya ya mereka pindah gitu. Iya. Yang perlu pindah itu sebenarnya bapaknya aja. Padahal Sherina sangat sedih. Bahkan secara tidak langsung Sherina pada saat itu sempat sedikit bernegosiasi kalau menurut saya ya. Kayak misal ketika Sherina jadi nanti pindah ke Bandung, oh jadi ayah tiap hari pulang pergi. Iya, itu dia kan, sempat berpikir gitu. jadi dia tidak berpikir sama sekali, tidak pernah ada gambaran untuk pergi dari Jakarta gitu. Karena ya itu benar-benar kenyamanannya Sherina. Itu sih. Ya pola ininya, pola komunikasi orang tua kepada anaknya sih. Tapi meskipun di sisi lain ibunya Sherina pada suatu adegan ketika Sherina pindah ke Bandung, Sherina kan cerita tuh tentang Saddam ke ibunya. Meskipun di sisi lain ibunya menyikapi kebencian Sherina terhadap Saddam ini dengan pola pikir yang mengajak Sherina untuk berpikir secara dewasa. Di sisi lain ibunya seperti itu sih. Jadi apa yang disampaikan? Yang disampaikan ketika itu, kalau dia menurut Sherina itu nakal, menyebalkan atau gimana, kalau Sherina benci sama dia, Sherina nggak akan tahu kenapa dia seperti itu. Oh ya. Makanya kamu harus tahu. Nah, untuk tahu itu kamu harus kenal sehingga kamu tidak membenci dia. Pasti dia ada alasan kenapa dia nakal seperti itu. Itu premis yang dibangun oleh ibunya Sherina yang ternyata Saddam terjawab karena Saddam punya asma dan sangat dimanja di rumah. Benar gitu. Dia punya kekurangan dan kekurangan kayaknya di mata teman-temannya itu akan jadi kekurangan kan. Jadi dia membangun image seperti itu untuk menutupi itu semua. Terus masuk. Kalau Dek Lana melihat ini perbedaan, menurut saya kelihatan kok perbedaan pola asuhnya bapak ibunya Saddam dan bapak ibunya Sherina. Apa yang Dek Lana lihat dari perbedaan itu? Kalau gini, Sherina masih kayak jadi dia benar-benar punya kebebasan menjadi dirinya sendiri. Ya, sedangkan Saddam itu semua ditentukan, bahkan makanan, jajanan itu semua disediakan dan ditentukan kayak gitu. Jadi Sherina itu masih punya kayak kesempatan untuk memilih sesuatu, sedangkan Saddam tidak. Gitu sih kalau aku ngelihatnya. Mungkin Mbak Wida ngelihat sesuatu yang berbeda. Ini sih menurut saya perlawanan juga terhadap stigma bahwa anak perempuan itu manja. Nah di situ kan dibalik. Oh iya benar kebalikannya. Yang unik itu di situ dibalik. Anak perempuan lah yang biasanya tidak ada pilihan. Di situ kan dibalik. Iya. Dibalik di situ laki-lakinya yang tidak punya pilihan dan manja. Sherina digambarkan kuat, pemberani, mandiri. Karena menurut saya di situ digambarkan pola asuhnya Sherina ini berbeda sama Saddam. Kita boleh mengatakan lebih baik atau enggak? Itu kayaknya pun kita nggak bisa mengatakan hal itu lebih baik atau enggak. Orang tuanya kan protektif. Orang tua Saddam itu memanjakan dan protektif. Menurutku karena dia punya sakit. Karena ada alasan yang kuat. Alasan. Iya. Menurutku saya itu. pun juga berpikir gitu. Makanya tadi tanya ke Dek Lana, apa kita bisa membenarkan atau menyalahkan kedua pola asuh yang berbeda ini? Saya rasa kayaknya ya nggak bisa juga. Karena orang tuanya Saddam memang ingin menjaga, benar-benar menjaga. Gitu sih. Kalau ini itu dari sisi parenting. Kalau ini Mbak, bagaimana Kertarajasa ini saking pengennya mendapatkan lahan perkebunan, itu bisa nggak kita masukkan ke isu-isu lingkungan sekarang, bagaimana pembangunan itu bergiat di mana-mana,
banyak lahan habis ini di Iya. mana-mana. Makanya itu sekarang kalau kita lihat petualangan Sherina lagi dan menjadi lebih sensitif terhadap isu-isu yang ada di situ, ternyata perlawanan tentang isu-isu lingkungan itu sudah ada di tahun-tahun 2000-an gitu, sudah bergaung pada tahun itu oleh film ini. Jadi sampai sekarang makanya itu sangat relatable gitu loh film itu. Tetap bisa relate karena memang isu lingkungan yang mengangkat pembangunan terhadap lahan-lahan yang seharusnya tidak dibangun itu terus gencar sampai saat ini. Bahkan makin gencar ketika ada investasi asing juga masuk gitu. Itu kayak relate banget kalau ditonton sama orang-orang di Batu. Oh gitu ya? Iya kan? Iya sih. Ini kafe kok makin banyak, terus hotel-hotel makin banyak juga. Banyak wahana-wahana baru. Iya, saya tidak tahu apakah itu sepenuhnya salah, sepenuhnya bisa dibiarkan atau seperti apa ya. Tapi setidaknya lewat petualangan Sherina kita bisa lebih sensitif lah terhadap. Seenggaknya sadar sih, tapi pun ketika ada pembangunan itu, penduduk setempat kan juga ada kenaikan pendapatan kayak gitu. Itu maksudku si Malakama ya. Lingkungan seperti itu, kita kehilangan ekosistem, oksigen, produksi oksigen di sekeliling loh ya, bukan secara keseluruhan, sekeliling itu berkurang, kejernihan udara yang kita butuhkan itu berkurang, air juga mulai tercemari. Kalau di sini ada beberapa daerah yang keran itu kadang mati. Serius? Iya, sini Keliran sini. Oh, dekat daerahnya Mbak Nafis itu. Iya. Pernah beberapa hari tidak keluar airnya. Oh, sampai segitunya ya. Tapi di sisi lain pendapatan penduduk setempat pasti meningkat gitu. Pasti mendukung kan, kayak penjualan tanaman atau apa, pasti mulai dilihat gitu. Kayak gitu sih, itu sih ironisnya menurut saya. Dan itu bisa sebenarnya itu semacam masuk prekognisi dari film ini ya. Jadi film atau karya tertentu itu kadang bisa melihat semelampaui itu gitu loh. Padahal itu sudah berapa tahun lalu, kalau 2000 berarti 21 tahun. Iya. 21 tahun, tapi ternyata masih bisa ini kita bicarakan isunya sampai saat ini. Terus sama ini Dek Lana, kalau menengok pergaulannya si Saddam sama Sherina, itu kan sama ketika mereka diculik. Oh ya. Itu kan Sherina ke Saddam ini kan dia terbuli kan sama Saddam, sampai dia itu dijebak, roknya ditempelin permen karet. Terus si Saddam ini juga pernah naikin temennya ke atas lemari. Betul. Nah, sebelum ada Sherina itu kan nggak ada yang lawan si Saddam ceritanya. Betul. Terus Sherina datang, Sherina ini si Saddam kan berarti toksik banget bagi teman-temannya yang ada di sekolahnya. Tapi teman-temannya kalah. Inilah jelas teman-temannya minder lah. Saddam kan kaya, berkuasa gitu kan di sekolah. Akhirnya Sherina melawan itu. Melawan saya baru tahu itu bullying ya setelah besar. Iya. Istilah perundungan, toksik itu ya. Kan itu waktu saya SD mungkin di sana sudah ada istilah itu di. Ada belum ada. Enggak, cuman kan, kalau pada saat itu saya menilainya itu bolo-boloan gitu. Bolo-boloan ya. Jadi ada yang nggak dibolo gitu loh. Iya, sama-sama. Kalau di Batu katanya basek-basekan tuh namanya. Oh, basek-basekan. Iya, basek-basekan. Jadi ada yang nggak ditemen, ada yang temen, dan ada temen dengan kelas tertentu, lalu ada yang kelas yang lain kayak gitu. Terus labrak-labrakan itu habit yang ada di sekolah, bahkan sampai sekarang murid-murid waktu awal-awal di sini sebelum daring ada yang basek-basekan seperti itu. Jadi itu sebenarnya lekat gitu loh sama mungkin itu juga yang membuat kita ini ya pada masa itu
pada masa itu jadi wah iya gitu tersuarakan ya. Andai kata aku jadi Sherina, asik. Aku nangis di pojok. Iya sih, saya nggak akan melawan sih. Kan itu menjadi apa ya, menjadi kayaknya mungkin sutradaranya berpesan atau seperti apa, atau penulis skenarionya pengen gini loh, kalau kamu dibully itu kamu harusnya melakukan gini, perlawanan. gitu, melakukan perlawanan. Sherina berani melakukan perlawanan itu, bahkan mengajak teman-temannya. Dan saya lebih ininya lagi, dia perempuan gitu. Dia digambarkan perempuan. Iya sih Yang dan dia lebih berani melawan cowok pada saat itu. Artinya mungkin isu kesetaraan gender asik atau apa ya? Iya sih. Iya kan, bisa perlawanan gender juga sebenarnya sudah dimasukkan oleh secara tidak langsung. Waktu itu aja kita belum sadar aja gitu kalau itu ternyata sekompleks itu petualangan Sherina. Sebenarnya kita nih bahas petualangan Sherina sampai segitunya ini itu sederhana sih alasannya. Sederhana banget. Nah, setelah kita kenapa sih pengen nonton lagi dan kita perlu bahas ini film yang bagus gitu. Terus kami merasa kawan Ilir ya perlulah ada referensi film ketika senggang gitu yang bisa ditonton. Itu ya film ini salah satunya, dan karena kami akan menyambut petualangan Sherina 2. Iya, petualangan Sherina 2 kabarnya bulan apa? Kurang tahu saya belum tahu. Tahun ini deh kayaknya sudah mulai gencar di Instagram kalau mau stalking tayang lagi gitu maksudnya. Iya. Sudah ada IG-nya deh. Masih. Dek Lana berharap mereka cinlok apa enggak? Kayaknya sih iya ya. Aduh, aku berharapnya sih mereka enggak cinta-cintaan ya. Mereka enggak cinta. Mereka enggak pacaran gitu maksud. Iya, saya berharapnya gitu sih. Tapi ya nggak tahu sih ya, mesti perlu skenario. Tapi lebih bagus enggak sih sebenarnya. Cuman karena pada akhirnya di kehidupan nyata tokoh-tokoh ini memang pernah berpacaran gitu. Ya itu menjadi sesuatu yang menarik bagi saya gitu. Saya juga penasaran juga nanti Mira Lesmana sama Riri Riza bakal mengeksplorasi tempat-tempat apa, karena kayaknya gitu deh. Petualangan Sherina kan Bosya. Terus AADC 2 kan Jogja ya. Iya benar. Beberapa tempat di Jogja. Nah kira-kira ini nanti dia mau tempat kan mana petualangan gitu kan. Terus lihat-lihat di IG-nya Sherina juga, Sherina ke beberapa tempat. Ya itu kenapa kita bahas petualangan Sherina. Kayaknya udah deh Lana. Udah cukup ya, cukup. Lana yang nutup. Tuh, saya kan yang buka tadi. Gitu. Ya closing statementnya ndak ada. Selamat menikmati petualangan Sherina. Bisa di YouTube ada ya Mbak? Ada. Saya terakhir nonton di Netflix. Iya, nggak tahu di YouTube ada. Kayak di YouTube ada deh, cuman kualitas gambarnya kurang bagus. Ya nonton di Netflix lah. Iya baiklah. Ya setelah nonton petualangan Sherina biar nanti nggak kagok dan ini siapa nih? Kenapa sih tiba-tiba kok gini? Kok booming apa gitu kan? Barangkali petualangan Sherina 2 bisa se-booming itu juga. Gitu. Mudah-mudahan itu. Terima kasih kawan Ilir sudah berkenan mendengarkan suara kami dan obrolan kami yang ngalor ngidul. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.